Oke, ya. Selamat siang dan selamat datang di Peca Kuca PPI UK. Pertama-tama kita ingin meminta maaf, mohon maaf karena acaranya sedikit telat. Tapi Peca Kuca ini merupakan Peca Kuca perdana yang diselenggarakan melalui kebersamaan PPI UK dan juga PPI Edinburgh. Tolong tepuk tangan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada tim PPI UK yang telah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Juga para teman-teman lain di berbagai penjuru dunia yang sedang menyaksikan acara ini melalui live streaming. Peca Kuca adalah teknik presentasi, di mana 20 slides akan ditampilkan. Masing-masing slides akan ditampilkan selama 20 detik. Dengan demikian pun, setiap presenter akan memiliki waktu selama 6 menit dan 40 detik untuk mempresentasikan topik mereka. Peca Kuca kali ini memiliki tema The Multiple Facets of Education. 3 pembicara kami hari ini akan mengutarakan pendapat mereka mengenai topik tersebut. Mereka akan menelusuri bagaimana pendidikan dapat disampaikan melalui berbagai cara sudut pandang. Di akhir setiap presentasi, kami akan mengadakan sesi tanya-jawab selama 5 menit. Bagi kalian yang menyaksikan melewati live streaming, juga diperbolehkan bertanya melalui Facebook kami di facebook.com/ppiedin ataupun di Instagram @ppi_Edinburgh. Jangan lupa untuk menyebut kepada siapa pertanyaan akan ditujukan kepada. Jangan khawatir, karena setelah ketiga pembicara kita telah selesai, akan ada juga sesi tanya jawab yang akan lebih panjang. Dengan itu pun, mari kita sambut pembicara pertama kami, yaitu Deddy Kusuma. Kak Deddy akan menyampaikan tentang cita-citanya menyiapkan pemimpin masa depan dalam pelosok Indonesia melewati gerakan yang ia rintis. Dengan itu pun, mari kita sambut Deddy Kusuma Wijaya. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernah nggak nonton film, lalu di akhir film itu Anda meneteskan air mata? Atau pernah baca buku, lalu di ujung buku itu Anda merasakan hal yang serupa? Apa buku atau novel itu? Bagi saya, jawabannya sama, Laskar Pelangi. Saya ingat, di akhir cerita itu, saya tidak bisa terima dengan kenyataan bahwa Lintang, anak paling pintar di sekolah, yang datang paling pagi dan pulang paling sore, tidak bisa melanjutkan sekolahnya, tidak bisa menjadi orang yang sebesar potensinya, karena harus menghidupi saudara-saudaranya yang banyak dan tidak punya dana untuk melanjutkan pendidikannya. Saya lalu sedikit terobsesi dengan Laskar Pelangi. Saya nulis skripsi, saya nonton filmnya, musikalnya, dan bahkan saya mendapat kehormatan untuk sempat mengajar selama setahun di Kepulauan Tanimbar, bertemu dengan anak-anak yang sedikit banyak mirip-mirip dengan yang saya lihat di Laskar Pelangi. Saya lalu bertemu dengan seorang anak yang namanya Nindi. Anak paling pintar di sekolah, juara kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, dirigen paduan suara, kapten baris berbaris, anak yang menurut saya punya potensi yang besar. Lalu ada satu hal tentang Nindi. Ayahnya sudah meninggal dan dia punya 6 saudara lain. Mengingatkan saya akan Lintang. Lalu di ujung tugas saya teringat satu hal, bahwa saya punya kemampuan untuk menulis akhir cerita ini. Saya memutuskan untuk dengan segala cara mengusahakan agar Nindi bisa sekolah di sekolah yang dekat dengan pusat kemajuan. Singkat cerita, setelah setahun mencari donatur dan sekolah yang bersedia menerima, anak yang sebelumnya belum pernah meninggalkan desanya ini akhirnya terbang ke Jakarta lalu kemudian ke Malang untuk bersekolah di salah satu SMP terbaik di kota itu. Terima kasih untuk para donatur dan orang-orang yang membantu keberangkatan Nindi. Selama 3 tahun terakhir, Nindi berusaha dengan keras untuk mengejar ketertinggalannya. Dia mulai kelas 1 dengan ranking 6 dari terakhir, dan semester kemarin dia ngabarin kalau dia sekarang ranking 11. Selain aktif di kelas, dia juga aktif di pramuka, voli, basket, dan juga paduan suara. Di Agustus kemarin, sebelum saya berangkat ke Edinburgh, Nindi mewakili sekolahnya untuk ikut Bali International Choir Competition, dan dia beserta choir dari sekolahnya berhasil meraih medali emas untuk tingkat nasional dan medali perak untuk tingkat internasional. Sebuah hal yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh ibunya yang berasal dari desa tak bersinyal dan tak berlistrik ini.
Saya lalu punya janji sama Tuhan. Kalau saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi untuk bersekolah, paling tidak saya bercerita ke orang-orang lain sehingga ada kesempatan untuk anak-anak lain untuk mengikuti jejak Nindi. Saya dan beberapa teman lalu mengadakan gerakan lanjut sekolah. Idenya sebenarnya sederhana. Jadi mempertemukan anak cemerlang dengan mentor-mentor. Saat ini kita punya banyak anak kota yang memberanikan diri untuk menghabiskan waktu mereka di desa. Indonesia Mengajar, Pencerahan Nusantara, Pemuda Penggerak Desa, dan lain-lain. Nah, saya percaya bahwa anak-anak muda ini bisa jadi mentor untuk anak-anak cemerlang dan mempertemukan mereka dengan donatur. Lanjut sekolah sesungguhnya pengen memfasilitasi ini, meneruskan cerita-cerita tentang mimpi yang lain. Lalu saya ngamen kemana-mana, sesuai janji saya sama Tuhan, saya ke presentasi di APA Ilmu Pertamina, saya bertemu dengan teman di NET, dan kemudian Nindi juga mendapat kesempatan untuk diliput secara singkat di acara Lentera Indonesia. Lalu nasib mempertemukan saya dengan orang-orang baik di ibu kota. Mereka kemudian mengajak saya untuk kita bikin aja yayasan, sehingga memfasilitasi dana donatur itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Lalu beberapa teman yang juga punya pengalaman bertemu dan menghabiskan waktu setahun dengan anak-anak di desa juga ingin untuk menjadi mentor. Akhirnya mereka bikin proposal untuk menyekolahkan anak-anak ini. Juli kemarin, 5 anak lain dari beberapa daerah di Indonesia kemudian berangkat untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan pusat kemajuan. Dan mereka pun sama cemerlangnya ternyata. Ada Pascalina dari WGT Paniai Papua, sekarang bersekolah di Malang. Ada Farul Rozi Najib dari Halmahera Selatan, bersekolah di Sekolah Insan Mandiri di Cibubur. Dan juga sempat diundang ke acara Makan Najwa beberapa waktu lalu. Mereka sebelum berangkat ke sekolah mereka sempat bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini bukan tentang ketemu menteri, tetapi kami membayangkan bahwa cerita ini, foto dengan menteri ini, kalau dikirim balik ke desa mereka yang sungguh jauh dari ibu kota, bisa membangkitkan paling tidak sedikit motivasi dan keyakinan dari orang-orang tuanya bahwa mimpi anak mereka bisa lebih dari luasnya samudra di sekeliling mereka atau lebatnya hutan di pinggir-pinggir desa mereka. Tapi lanjut sekolah sama sekali bukan tentang saya. Banyak orang-orang yang membantu. Ada keluarga yang menerima anak-anak ini pada saat liburan Natal. Kemudian ada Podomoro University dan beberapa teman-teman yang berinisiatif untuk membuat camp lanjut sekolah. Jadi anak-anak menghabiskan liburan dengan melakukan berbagai kegiatan edukatif. Dari lanjut sekolah, saya belajar 3 hal. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu mengerti, merosot, melakoni. Mengerti, merasakan, dan melakukan. Saya belajar mengerti, memahami bahwa perjalanan saya dengan Nindi itu cukup menarik. Jadi ini saya beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu di desa, Nindi sekarang bersekolah di Malang, saya punya kesempatan mendapat beasiswa untuk bersekolah di Edinburgh. Saya belajar satu hal, bahwa pendidikan membuka pintu-pintu yang tampaknya mungkin tertutup. Atau ada teman saya, education opens door that otherwise might be closed. Saya lalu merasakan, saya belajar merasakan Indonesia. Si Indonesia itu, ini Nindi dan donaturnya, keluarga Tionghoa Kristen, dan Pascalina dan donaturnya, keluarga Jawa Muslim. Jadi, Indonesia sesungguhnya itu dirasakan lewat interaksi-interaksi antara warganya yang melampaui batas-batas budaya, etnisitas, bahkan agama. Terakhir, saya belajar untuk melakoni atau melakukan. Kalau kita belajar apa sih yang bisa kita lakukan untuk pendidikan, kita lihat apa sih yang Kementerian Pendidikan Kebudayaan ingin lakukan tentang pendidikan dan Indonesia. Dengan bersinergi antara pemerintah dan masyarakat, akan semakin cepatlah peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, sehingga terwujudlah pendidikan dan kebudayaan sebagai gerakan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin pendidikan sebagai gerakan. Sekarang apa sih masalah paling besar pendidikan? Yang masuk SD 4.090.000, yang keluar dari SMA 1.274.186. Setiap tahun kita kehilangan 2.815.814 anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Mungkin ini hanya bisa ditangani oleh pemerintah, oleh sistem, oleh segala macam aturan-aturan yang berlaku. Tapi saya merasa bahwa paling enggak yang bisa saya lakukan adalah menjawab siapa sih yang hilang. Paling tidak kalau saya punya Nindi yang bisa saya bantu untuk sekolahkan, dan ada beberapa anak lain, dan mungkin semua dari kita yang pernah kenal dengan anak-anak seperti ini, dan paling tidak berkontribusi untuk 1 atau 2 dan menyekolahkan mereka, maka kita bisa memastikan bahwa pemimpin masa depan kita itu kadang tidak bisa hanya dilahirkan.
mereka harus ditemukan, dididik, dikembangkan oleh orang-orang terbaik di sekolah-sekolah terbaik. Terima kasih. Sekarang kita akan mengadakan sesi tanya jawab selama 5 menit ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Sebenarnya pertanyaan saya untuk gerakan lanjut sekolah yang masih diinisiasi ini, bisa diceritain nggak progresnya sampai sekarang seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi saat saya memulai gerakan ini, saya sejujurnya ya juga tidak berani bercita-cita tinggi gitu. Saya hanya pengen, oke, saya lunasi janji saya sama Tuhan, saya cerita kemana-mana. Lalu beberapa orang bilang, Didi, bikin yayasan yuk, kita bayarin notarisnya. Lalu kita bikin yayasan. Jadi sekarang kita punya tujuan ada dua. Yang pertama, kita ingin terus menyampaikan pesan bahwa semua orang itu bisa bergerak untuk melakukan sesuatu di bidang pendidikan. Dan juga semua orang itu kalau misalnya kenal dengan anak yang pintar tapi nggak bisa sekolah, bisa kok kita sekolahin, dan banyak yayasan yang sudah melakukan hal ini. Itu yang pertama, kita menyampaikan pesan. Yang kedua, kita nggak pengen hanya preaching without practice. Jadi kita bilang, oke, kalau ada anak yang mau, ada donatur yang mau nyumbang, tapi mempertanyakan akuntabilitasnya, maka yayasan lanjut sekolah bersedia menampung dananya, dan kita moga-moga tahun depan ada satu relawan dari PwC yang bersedia untuk mengaudit. Jadi kita bersedia mengelola keuangannya dan dipertanggungjawabkan sehingga donatur bisa percaya. Lalu kemudian sampai mana sih kegiatannya saat ini? Saat ini kita kebetulan teman-teman ada di sini dan juga mungkin yang nonton di sini saya sekalian minta tolong atau promosi. Jadi kayak kita sedang berusaha membuat website yang isinya cerita-cerita tentang anak-anak ini. Seperti itu. Lalu ada beberapa yang mulai bikin konten, ya. Kita sementara sedang menjaring relawan sebanyak mungkin. Kalau saya pribadi sih punya program paling dekat adalah Nindi setelah 4 tahun bersekolah di Malang, dia akan pulang untuk liburan selama 2 bulan setelah lulus SMP ke desanya dia, lalu bercerita tentang pengalaman dia di kabupaten dia. Jadi saya sedang mencari sebenarnya teman-teman yang bersedia untuk membiayai kepulangan dia ke desa. Tujuannya bukan cuma biayanya, agar Nindi tahu bahwa dia pulang itu berdasarkan bantuan dari orang-orang sehingga dia punya tanggung jawab untuk itu. Kurang lebih sih itu sedikit update dari yang kami lakukan. Ya, Bu Maria. Terima kasih, selamat ya. Pertama, saya mau tanya 2 hal soal mentor. Kenapa harus orang kota? Bagaimana di daerah kakak tinggal yang bisa memberikan pendidikan atau pembelajaran gitu ya? Harus kenapa nggak didekatkan gitu? Memang ada di kabupaten atau di. Saya rasa di beberapa daerah pasti ada orang-orang yang juga mampu menjadi mentor di kabupaten kota. Kedua adalah soal seleksi. Saya tadi datang agak terlambat, maaf. Apakah yang diseleksi itu harus yang terbaik? Terus bagaimana hak atas pendidikan tenaga dan 2 juta itu ya, nggak bisa melanjutkan? Apakah itu diambil alih oleh Menteri Pendidikan? Apakah SDI sama itu punya rekomendasi buat yang? Karena kalau sebenarnya yang terbaik, yang nggak terbaik gimana? Saya nggak bisa sekolah. Ya, terima kasih. Saya selalu melihat bahwa saya tidak pernah punya mimpi bahwa lanjut sekolah bisa menjadi gerakan yayasan yang besar dan menyelesaikan banyak sekali masalah pendidikan. Pengennya emang start small aja. Tapi yang pertama adalah tentang bagaimana peran mentor. Saya sih percaya bahwa sebenarnya gini, interaksi yang paling penting adalah anak percaya pada si sosok mentor, dan sosok mentor ini bisa membantu dia untuk mengembangkan dia menjadi sebesar dengan potensinya. Saya sesungguhnya belajar banyak dari teman-teman yang ada di sini. Kita bisa duduk di sini, mengenyam pendidikan di sini, kurang lebih karena kita kenal dengan banyak orang yang juga punya prestasi yang tinggi, yang juga pernah kuliah di luar negeri sebelumnya. Jadi sebenarnya sih ide saya adalah melihat ada peluang dari banyaknya anak-anak muda yang ikut program-program yang setahun nih di desa. Habis itu ngapain gitu?
bisa yuk kamu kalau kenal satu anak, ngajakin kamu jadi mentornya, lalu dipertemukan dengan donatur. Karena kadang-kadang isunya adalah banyak orang yang ingin nyumbang, tapi masalah kepercayaan. Jadi seringnya orang-orang yang ada di kota lebih percaya, lebih nyaman, lebih bisa berrelasi dengan orang-orang yang juga dari kota misalnya. Jadi oke, saya percaya sama kamu. Awalnya sih seperti itu. Tetapi saya sungguh percaya bahwa masih banyak hal yang bisa kita lakukan di desa. Kemudian mengenai anak-anak yang tidak punya kesempatan yang sama. Saya juga sadar saat saya membawa Nindi, di saat itu saya juga ingat tentang ada satu anak namanya Berta, dia disleksia, dan saya menghabiskan berhari-hari hanya untuk ngajarin 3 huruf ke dia. Bagaimana dengan anak ini? Saya juga tidak punya jawabannya. Jadi saya percaya bahwa pendidikan ya sistem kementerian harus melakukan sesuatu. Tapi ya saya jujur nggak tahu, tapi saya percaya pendidikan itu gerakan. Banyak orang yang mungkin kita nggak pernah tahu tapi ngajar di kolong jembatan, mendampingin anak-anak berkebutuhan khusus. Banyak orang yang bergerak, dan saya percaya kalau pesan ini digaungkan terus, saya rasa masalah-masalah ini pelan-pelan kita bisa bantu pemerintah untuk mengatasi. Itu sih. Ya, jadi untuk sesi tanya jawabnya untuk sekarang itu dulu. Ingat nanti setelah semua 3 presenter kita sudah berbicara, juga ada sesi tanya jawab sekali lagi. Jadi sekali lagi kita beri tepuk tangan buat jadi selanjutnya pembicara kita yang kedua adalah Kak Agi Nugroho. Kak Agi akan membawakan sebuah ide bahwa komik merupakan sebuah instrumen yang mampu meningkatkan minat membaca dan belajar para siswa. Jadi dengan ini, mari kita sambut Kak Agi Nugroho. Saya heran, saya nggak pernah belajar secara formal tentang Jepang. S1 saya bukan dari sastra Jepang, dan saya nggak pernah baca textbook tentang Jepang. Tetapi somehow saya banyak tahu tentang sejarah dan juga kebudayaan mereka. Contohnya mulai dari perang Srigahara, betapa dasarnya ketika restorasi Meiji. Saya pun banyak kenal dengan tokoh-tokoh Jepang seperti Shogun Tokugawa, samurai tak bertuan Miyamoto Musashi, hingga ninja paling hebat dalam sejarah. Siapa? Ninja Hattori. Tuh, jangan salah, Ninja Hattori memang benar-benar ada. Nah, dari mana sih saya tahu semua ini? Dari satu hobi yang saya lakukan sejak kecil, itu apa? Membaca komik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sejarah dan budayanya nggak kalah, tetapi somehow saya nggak bisa membayangkan bagaimana ketika Gajah Mada dengan sumpah palapanya melakukan Nusantara. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana hebatnya Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya melawan penjajah. Nah, semua ini memang sudah ada dalam textbook. Tapi masalahnya di sini adalah kita harus pahami bahwasanya tidak semua orang suka membaca. Nah, saya jadi kepikiran bahwasanya gimana kalau kita bikin buku sejarah ini dijadikan sebuah komik. Nah, kalau komik masuk dalam kelas, masuk dalam pendidikan, anak jadi suka baca, melek sejarah dan juga cinta Indonesia. Nah, kenapa sih kok komik penting dalam pendidikan? Kita lihat dulu dari presentasi hasil PISA yang dilakukan OECD di beberapa negara. Ternyata Indonesia berada di peringkat bisa dibilang paling bawah. Nah, salah satu faktor kenapa hal ini terjadi karena minat baca dari anak-anak Indonesia itu dibilang rendah sehingga menimbulkan skor yang tidak bagus pada matematika, reading, dan juga sebagainya. Nah, zaman ketika saya muda dan masih nggak seganten sekarang, saya waktu itu sering ke beberapa desa seperti Mas Dedi juga, kita bikin perpustakaan. Nah, yang saya temukan di perpustakaan itu ternyata nggak semua buku itu diambil dibaca sama anak-anaknya. Ternyata buku-buku yang diambil tipe-tipe seperti majalah Mentari, majalah Bobo, dan juga komik. Nah, masalahnya di sini adalah sekolah itu menganggap komik sebagai hal yang negatif. Contohnya satu, sifatnya kekanak-kanakan, kemudian mengganggu pelajaran, dan komik gak ada hubungannya sama UNAS. Semuanya dihubungkan dengan UNAS ya. Nah, berbicara dengan komik pasti kita lihat bagaimana kita belajar secara visual. Nah, visual menurut saya kita nggak cukup belajar berkomunikasi hanya dengan 4 hal. Jadi reading, listening, writing, dan juga speaking. Tapi kita kurang satu kemampuan berkomunikasi yang sangat penting, yaitu apa? Drawing. Nah, menurut saya komik itu sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak era sebelum Masehi. Ketika bangsa Mesir menuliskan hal ini pada makam mereka, kemudian bangsa Eropa menuliskan ini pada permadani mereka, ya. Dan juga ada yang bilang ke saya,
tapi gambar saya nggak bagus mas, gimana? Jangan salah, ternyata ketika di Sudan terjadi konflik besar pada umat kemanusiaan, nggak ada yang bersaksi di sana. Ternyata ada sebuah organisasi yang mengumpulkan anak-anak dan menyuruh anak-anak ini menggambar apa yang terjadi. Ternyata warga mereka dibunuh, kampung mereka dibantai, dibakar, dan lain sebagainya. Ternyata gambar-gambar seperti ini bisa jadi saksi di pengadilan internasional. Jadi gambar mempunyai kekuatan politik. Nah, kemudian ada seorang yang bernama Rodolphe Topfer. Nah, komik hari ini itu terinspirasi dari idenya dia. Ada panel border, ada interaksi dialog dan juga gambar. Nah, menariknya adalah siapakah Topfer ini? Ternyata Topfer ini adalah seorang guru sekolah. Jadi komik pertama kali diciptakan oleh seorang guru sekolah untuk pendidikan, untuk meningkatkan bagaimana anak-anak bisa rajin membaca. Nah, sebuah penelitian di Amerika, dari 4 kelas, ada 1 kelas yang seluruh instrumennya itu dikasih buku komik. Ini adalah kelas biologi. Ternyata hasilnya adalah di akhir kelas, ternyata hasil ujiannya tidak kalah dengan beberapa kelas yang menggunakan textbook. Ternyata hasil presentasi anak ketika membaca juga menyelesaikan bukunya juga jauh lebih cepat. Nah, Mas Dedi bilang bahwasanya edukasi itu membuka pintu, tapi saya juga bilang bahwa edukasi itu menimbulkan kelas-kelas sosial. Ada anak yang pintar, tidak pintar, ada anak yang sekolah, tidak sekolah, ada anak yang kaya, dan kemudian anak yang miskin, kemudian ada yang IPK-nya 3, ada yang IPK-nya 2, ya. Tapi di sini Ki Hajar Dewantara punya filosofi, yaitu pendidikan ngerti ngerasa ngelakoni dan juga definisi tentang belajar. Apa itu? Yang pertama ngerti. Ternyata ngerti nggak cukup hanya dengan mengerti, kita harus bisa berpikir kritis. Nah, kritis bisa kita dapatkan dari gambar-gambar berikut. Yang kedua, merosot empati, ya. Tan Malaka pernah bilang, bila seorang muda dia disekolahkan, kemudian dia menjadi pintar, masalahnya dia menjadi merasa pintar dan tidak mau bergaul, dengan orang-orang yang kerja dengan cangkul dan merasa dirinya lebih tinggi dari mereka, maka pendidikan lebih baik tidak diberikan sama sekali. Maka dari itu kita sebagai orang yang terdidik harus merasa merosot. Akhirnya kita mempunyai empati. Itu juga bisa didapatkan dari gambar. Yang terakhir adalah mengakoni atau action, ya. Jadi kita bisa bilang bahwasanya pendidikan menurut saya adalah sesuatu yang membuat kita lebih manusia agar kita bisa memanusiakan manusia lain selayaknya manusia. Itulah definisi saya dari pendidikan. Nah, bagaimana dengan definisi belajar? Menurut Ki Hajar Dewantara, definisi belajar adalah proses makna pengalaman. Orang Amerika sendiri aja memberikan komik kepada anak sekolah. Martin Luther King salah satu tokoh paling bersejarah dalam Amerika. Bung Karno pernah bilang, gas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, bagaimana menghadapi sejarah dengan komik? Nah, apa sih yang saya pengalaman tentang aku dan lingkunganku? Jadi kita nggak hanya belajar untuk diri kita sendiri, tapi juga kita bisa melihat lingkungan. Dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana ternyata development nggak sepenuhnya baik, ya. Ternyata akan menimbulkan hal seperti ini. Nah, di kuliah saya belajar tentang social justice, saya belajar education policy, education for all. Nah, ternyata dengan ilustrasi itu semua bisa disimpulkan menjadi sesuatu yang lebih mudah dimengerti. Hasilnya seperti ini. Ternyata equality itu nggak cukup di education, tapi juga butuh keadilan. Jadi nggak semua anak itu diperlakukan dengan sama. Nah, sekarang saya punya pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman sekalian. Saya punya 2 macam paper, tipenya sama, isinya sama. Kira-kira kalian bisa baca yang mana? Ini paper yang pertama, dan ini paper yang kedua. Kira-kira kalian lebih suka baca yang mana? Dua. Oke, jadi intinya adalah komik itu penting dalam pendidikan, komik sangat penting dalam kelas. Dengan komik, anak jadi suka membaca, anak jadi melek sejarah, anak cinta Indonesia, dan anak jadi mengidolakan Gatot Kaca. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang untuk sesi tanya jawab. Silakan. Ya, Mas Martin. Ya, saya tertarik dengan pernyataan Adi, ya, bahwa ada sebuah perspektif di bangsa kita, di warga kita, bahwa baca komik itu nggak bisa mendukung akademik. Nah, ini mungkin juga bisa berdampak kenapa kita agak lambat dalam menggunakan komik, dalamnya bahkan bercerita dengan komik. Karena ketika kita bikin komik dan nggak dihargai, terus gimana kita bisa ngelamar anak orang dengan bilang bahwa saya seorang komikus. Jadi menurut Mas Adi, gimana sih kita bisa mengendorse para komikus kita untuk lebih dihargai di masyarakat?
sebuah kehidupan. Dan gimana sih kita bisa mensejajarkan si komikus ini dengan penulis buku? Oke, saya coba jawab ya. Saya memandang komik ini sebagai suatu karya seni, dan semestinya komik itu berlakuan sama seperti film. Film kita bisa melihat ada film anak-anak, ada film action, ada film drama, film komedi, dan juga ada film dewasa ya. Komik juga seperti itu, ada yang sifatnya entertainment, ada yang sifatnya juga untuk orang dewasa. Dan jangan salah, ternyata komik juga bisa berfungsi sebagai education ya. Di sini yang saya pentingkan di sini, so far komik-komik di Indonesia itu hanya sifatnya entertainment dan hanya ada rating umur di sana. Di sini nggak ada bagaimana suatu komik itu dikemas sehingga itu terlihat sebagai suatu buku yang bersifat tentang mengedukasi. Nah, orang tua mungkin belum membaca tentang itu. Dan saya melihat komik itu bukan karena saya backgroundnya lebih banyak baca tentang Jepang ya, tapi saya berpandangan bahwanya komik itu bukan budaya Jepang, tapi budaya dunia. Bagaimana kita bisa mengilustrasikan sesuatu sehingga orang itu nggak semuanya ketika membaca misalnya jurnal, saya paham ketika Anda membaca jurnal Anda tiba-tiba nggak paham apa sih udah baca saya kan kita butuh ilustrasi di sana. Makanya saya nggak bilang bahwasanya komik akan menggantikan jurnal akademik, enggak, tapi komik akan melengkapi tulisan-tulisan yang ada disebut sehingga mudah dimengerti. Jadi itu persepsi saya. Kalau itu saya jamin setelah saya Muhammad dengan komik. Silakan Bu. Ya, saya rasa basis awal bahwa komik bisa mengedukasi itu memang bisa diterima, tapi juga sebenarnya komik bisa berlaku untuk ngasih menggunakan propaganda atau juris juga melakukan lewat komik. Kalau mereka pelit, ngumpulin harta, itu kan banyak sekali komik-komik berlaku tahun-tahun 40-an itu ya. Saya juga setuju dalam artian untuk pendidikan memudahkan visualisasi karena tiap orang yang beda. Tapi satu sisi juga komik bisa memutus imajinasi sebetulnya. Kayak contohnya Gajah Mada, ya wajahnya itu kan kita dari dulu dikasih tahu itu loh wajahnya Gajah Mada, entah dibentuk komik, dibentuk patung oleh Yamin, walaupun sebetulnya nggak ada verifikasi secara akademik bahwa itu Gajah Mada itu hidungnya pesek, mukanya lebar gitu ya. Tapi itu menjadi imajinasi kita. Sementara kalau bentuk tulisan, prosa atau novel atau apa itu memang membuka imajinasi. Tiap orang bisa memaknai. Itu gimana? Menurut saya sebagai anak politik Bu ya, ada seseorang yang nulis dengan gaya, dengan pemikiran kanan, dari pemikiran kiri. Saya kira sama. Menurut saya yang penting adalah message-nya bagaimana komik ini bisa menyampaikan apa yang menurut saya pahami tentang pendidikan adalah ngerti, ngerosok, dan melakoni. Jadi pada ujung-ujungnya adalah saya kira contohnya seperti tokoh ini ya. Jepang mempunyai seorang kaisar yang sangat tangguh dulunya bernama Yasuto Fugawa. Yasuto Fugawa ternyata banyak versinya, nggak cuma yang saya tampilkan di slide ini. Nah, sama halnya dengan komik ya, dengan berbagai macam pemikiran, dengan apa yang diyakini penulisnya benar, itu akan menjadi suatu proses kebebasan berpikir di mana seseorang akan terstimulasi untuk berpikir kritis. Jadi jangan juga ketika membaca komik kita terima apa adanya, kita juga harus berpikir secara lebar seperti membaca buku. Oh, satu hal, itu yang jadi orang mulai dari mengerti ya, mengerti, merasakan, melakukan action. Mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin bisa berdasarkan di tempat lain. Saya rasa mungkin awalnya sebetulnya belum merasai dulu, baru kemudian mengerti, baru kemudian melakukan. Karena kadang-kadang itu empati saya lebih paham mengerti belum tentu kemudian punya otomatis akan melakukan atau merasa. Jadi kalau orang merasa paling nggak dreamnya itu nggak dalam jadi ketuhan atau merasa hampir. Tapi kalau ada perasaan yang terbawa lebih kuat saya rasa dibanding tahapan berikut adalah memahami what's happening, kenapa saya merasa seperti ini. Itu tanya ke tidak ada kontrol. Saya coba kumpulan Dragon Ball dulu Bu ya. Ya jadi untuk dulu sesi tanya jawab kali ini berikan tepuk tangan ya. Sekarang dengan pembicara kita yang terakhir untuk hari ini adalah Kak Rio Aditya. Kak Rio akan membahas tentang pendidikan multispesies dan bagaimana hal ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sambut Kak Rio Aditya.
Saya yakin setiap masing-masing dari kita yang hadir pada hari ini pernah berinteraksi dengan hewan, baik dalam strata kehidupan kita masing-masing. Misalnya saja dari punya hewan peliharaan, entah kita berkunjung ke kebun binatang bersama keluarga besar, ataupun ketika kita lintas alam, atau bahkan ketika kita membantu ayah kita berkebun dan kemudian kita melihat cacing tanah. Ini adalah salah satu perjalanan kehidupan saya, di mana saya dengan berinteraksi dengan sangat erat dengan hewan tersebut, sehingga membuat saya memilih profesi dokter hewan sebagai profesi saya. Tapi saya datang sini dengan satu pertanyaan. Sebenarnya apa sih hewan itu? Apakah mereka hanyalah mesin yang kebetulan bisa bergerak, bisa bertumbuh, dan kemudian bisa kemudian terjadi begitu saja? Ternyata setelah saya pelajari bahwa setiap hewan individu memiliki masing-masing perilaku yang sangat unik dan berbeda dari masing-masing spesies lainnya. Dan penelitian telah menunjukkan bahwa hewan tersebut bisa merasakan sakit, mereka bisa merasakan lapar dan haus seperti kita, dan juga mereka merupakan bagian dari keseluruhan ekosistem di kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata mereka memiliki kesamaan kita, yaitu mereka sama-sama hidup sebagai makhluk yang ada di bumi. Hal ini mendasari namanya konsep pendekatan pendidikan multispesies, di mana bahwa kita ingin berusaha untuk respect terhadap spesies lain yang hidup di bumi kita, bagaimana kita bisa membagi bumi kita dengan hewan-hewan lain yang tinggal bersama kita di sini. Bergabung dengan Yayasan Multispecies Education International, kami mencoba untuk mengajarkan kepada masyarakat luas mengenai terutama anak-anak pentingnya untuk mengerti keberagaman biodiversitas di kehidupan kita. Setelah kita mengerti, kita ingin mengajak mereka untuk merasakan apa sih kira-kira yang mereka butuhkan dan kemudian bertindak untuk melakukannya. Multispecies education tidak hanya membahas mengenai interkultur antar spesies manusia, tapi kita ingin mencoba menarik diri dan melihat lebih dalam lagi bagaimana interaksi kita dengan spesies di kehidupan. Pernah gak sih kita berpikir dari daging burger yang kita makan, dari mana sih burger itu berasal? Dari mana sapinya? Apakah di mana dia diternakan? Apakah dia dikandangkan, apakah dia dilepas? Bagaimana dia dibunuh? Kita tidak ada yang tahu. Padahal setiap daging yang kita makan tentunya berasal dari satu makhluk yang tumbuh yang memiliki keluarga, yang dia bisa merasakan sakit, dan dia juga bisa merasakan stres ketika dibuat transportasi, dan dia ketakutan ketika dia akan dibunuh. Daging sapi hanya satu dari sebagian besar spesies yang telah kita gunakan dan kadang-kadang kita take it for granted. Misalnya saya mulai dari ayam, ikan, cumi-cumi, dan tumbuhan lainnya. Pernah gak sih kalian merasakan ketika kita membeli di supermarket, kita membelikan satu selai coklat, dan kita tidak berpikir ketika selai coklat tersebut berasal dari produk-produk yang tidak sustainable, ternyata tindakan hal-hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar pada lingkungan ekosistem yang terjadi dan menyebabkan makhluk-makhluk lain kehilangan tempat tinggal mereka. Masalahnya, kita tidak mengerti mengenai informasi ini. Informasi ini kadang-kadang tidak muncul di publik. Kita tidak terkadang yang terlihat di luar tidak melihat apa yang terjadi sebenarnya di belakangnya. Oke, saya mengerti Rio, kalau misalnya mereka bisa juga merasakan sakit. Tapi bukankah hewan-hewan spesies lain adalah kodratnya sudah lebih rendah daripada manusia? Bukannya kita tidak perlu memikirkan mereka? Kenyataannya, 200 tahun yang lalu, manusia masih banyak berpikir bahwa orang kulit hitam kodratnya lebih rendah dibanding orang kulit putih. Permasalahan di sini adalah tradisi terus berkembang. Ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian kita mulai bisa menyadarkan dan mengaplikasikan dalam masa-masa terjadi di kehidupan sosial kita sehari-hari. Misalnya saja bagaimana peternakan yang intensif, kemudian perdagangan satwa liar, atau bahkan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi ke hewan-hewan spesies lain yang tidak perlu kita lakukan. Saya tidak pernah bilang kita untuk menjadi vegan. Oke, kita nggak usah makan daging, kita nggak usah makan apapun. Saya juga pernah bilang kita untuk hidup jadi Tarzan dan kita sekut dari kehidupan sosial kita masing-masing. Tapi yang saya ingin lakukan, pendidikan ini hanya ingin menyadarkan kita untuk bisa lebih respect dari segala tindakan yang kita lakukan. Kita bisa mengevaluasi apa sih sebenarnya dampak yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ini penting? Karena di Indonesia, dari 250 juta penduduk yang akan diperkirakan menjadi 300 juta penduduk di tahun 2035, ini juga beriring dengan jumlah populasi hewan yang terus yang kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari 2 miliar hewan ternak pada tahun sebelumnya, dan juga bagaimana jumlah satwa liar kita yang terus mengalami pengancaman di negara kita.
tindakan-tindakan apa sih bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dari tindakan-tindakan hal kecil, mulai dari kita memilih jenis makanan dari sumber makanan yang kita makan, kita memilih produk-produk dan juga pakaian, jenis pakaian yang kita beli, ataupun kita memilih tempat rekreasi yang tepat. Ataupun bahkan hal simpel seperti memastikan hewan peliharaan kita, mereka memiliki area yang cukup, mereka memiliki waktu sosial dan interaksi dengan teman-teman lainnya, ataupun mereka memiliki waktu exercise. Pendidikan multispesies juga sering berjalannya dengan konsep pendidikan Indonesia pada umumnya. Bagaimana kita membentuk watak dan peradaban masyarakat yang memiliki nilai-nilai norma-norma kehidupan sosial yang baik, dengan nilai tanggung jawab, rasa peduli terhadap lingkungan, dan juga bagaimana kita dapat menjaga mereka. Menurut saya, pendidikan tidak hanya berakhir dengan di bangku sekolah maupun seragam, tapi pendidikan merupakan hal-hal yang setiap hari kita lakukan. Bagaimana dalam kehidupan kita bisa terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, jadi sekarang kita akan mengadakan sesi tanya jawab selama 5 menit untuk Kak Rio. Setelah itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab yang pertanyaannya bisa ditujukan kepada tiga dari presenter kita. Jadi sekarang untuk Kak Rio dulu. Silakan. Ya, jadi melihat presentasi Kak Rio itu saya agak sedikit kurang setuju ya. Jadi menurut Kak Rio itu binatang bisa merasa sakit, punya keluarga, dan DL gitu. Jadi intinya kayak mensamakan binatang dengan manusia, kayak bisa merasa sakit, kita punya keluarga kalau anaknya didesain dengan orang tuanya bakal sedih DL gitu. Jadi menurut saya itu binatang tidak mempunyai sistem moral yang seperti manusia. Jadi mereka tidak tahu apa itu yang human atau inhuman. Mereka mungkin bisa merasakan sakit, tapi tidak ada konsep di binatang yang seperti kayak konsep di manusia gitu. Jadi konsep kompleks kayak apakah ini morally benar, morally right or wrong gitu. Di binatang tidak ada yang hal seperti itu. Misalnya kayak kalau kita lihat kayak karnivor kayak singa-singa nggak peduli kalau sapinya ada keluarga atau enggak, ya makan aja gitu kan. Jadi menurut saya itu kenapa kita harus mengimpos sistem moral manusia ke binatang? Kenapa harus begitu? Karena menurut saya pada dasarnya kayak binatang dan manusia itu meskipun binatang itu mammal juga, tapi sistemnya beda, itu saja. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya, menarik sekali. Ini mengenai kita ngomong mengenai moral judgment. Karena memang benar perdebatan yang diberikan adalah bagaimana hewan itu tidak memiliki moral obligation kita. Misalnya ketika kita hidup dalam komunitas, kita punya hak dan kewajiban, kita memberikan hak dalam komunitas, kita mendapatkan hak yang kita miliki. Kalau misalnya dalam penggunaan hewan secara keseluruhan, kita bisa ada dari spektrumnya. Misalnya dari awal dari animal rights, di mana orang-orang yang percaya bahwa mereka memiliki hak, ataupun animal use, di mana orang percaya mereka bisa digunakan sepenuhnya untuk manusia. Di tengah-tengahnya ada bidang yang namanya kesejahteraan hewan atau animal welfare. Di sini kita tidak mengatakan untuk kita tidak membunuh mereka, atau kita tidak bisa manfaatkan mereka, karena tentu saja kita tidak bisa hidup kalau misalnya nggak ada spesies lain. Itu adalah bagian dari siklus kehidupan. Tapi kita bisa melihat dengan pengetahuan kita ada, apa sih tindakan yang perlu kita lakukan dan tindakan yang tidak perlu kita lakukan. Itu sebenarnya yang mendasari konsep respect terhadap hewan-hewan ini begitu loh. Jadinya hal seperti misalnya kita menendang seekor kucing, apakah itu hal yang perlu dilakukan? Seperti itu misalnya. Kalau kita tahu, dan konsepnya mungkin mereka tidak tahu bahwa itu moralnya, tapi mereka bisa merasakan sakit itu. Dan karena kita tahu kita merasakan sakit dan kita tidak enak, kemudian kita tidak mau melakukan hal itu terhadap yang lain. Seperti itu. Saya kan pertanyaan nih, kalau di Indonesia, kita punya tradisi di mana kita bakal saya kayak kurban, saya membunuh binatang-binatang yang juga mungkin source-nya kurang sustainable ya. Maksudnya saya setuju banget tentang sustainable source for animals. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengedukasi orang-orang di Indonesia yang mungkin kurang tahu tentang animal sustainability dan segala macam. Bagaimana caranya mereka bisa source-nya itu juga jadi lebih sustainable gitu. Karena mungkin mereka bilang otak ini untuk tradisi gitu. Jadi mereka merasa kalau misalnya karena ini tradisi itu nggak apa-apa gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengedukasi mereka biar itu animalnya juga sustainable. Oke, iya.
mengenai tema sustainability ya. Kalau misalnya dari kasus kurban sendiri, saya sendiri juga dari Fakultas Kedokteran Hewan, kita selalu turun lapang untuk memastikan tentang apa sih yang kita lakukan. Menurut saya dari konsep kurban sendiri, sebenarnya kita banyak yang local resource juga untuk di negara kita ya. Kita banyak biasa dari peternak-peternak biasa kita kirimkan. Nah, biasanya yang kita perhatikan adalah bagaimana sih mereka mengirimkan ternak itu, dan ketika mereka sudah sampai di daerah tersebut, gimana sih mereka ditaruhnya. Dan karena kadang-kadang juga safety juga ya, ketika mereka ditaruh di tengah lapangan senatnya juga itu bisa berbahaya untuk warga sekitar. Jadi kalau menurut saya, benar sekali untuk mengenai ethical local resource itu, bahwa local resource animals itu juga berdampak baik terhadap kita secara sustainable, dan juga berdampak baik terhadap spesies tersebut. Karena seringkali stres yang dilakukan adalah seperti kita, ketika kita terlalu mengimpor banyak dari Australia, mereka melewati stres yang panjang dari perjalanan. Jadi saya setuju, menurut saya ini juga berjalan searah dengan konsep sustainability tersebut. Ya untuk itu dulu, sesi tanya jawab. Sekali lagi Bang untuk Kak Aryo. Mengadakan sesi tanya jawab untuk ketiga pembicara, jadi untuk tiga-tiganya balik lagi. Jadi untuk tiga-tiganya balik ke panggung. Jadi kalau yang tadi masih ada pertanyaan, bisa langsung nanya aja. Dan ingat ditujukan untuk siapa? Untuk yang di live streaming juga feel free di Facebook dan juga di Instagram seperti yang tadi udah bilang. Ya. Silakan. Itu nunjuk MC silakan. Saya ya. Mau nanya buat Adi. Jadi kayak setuju dengan komik itu membantu pemahaman, karena saya sendiri pas di S1 ada mata kuliah itu tentang biologi, which is kalau psikologi itu bisa pada IPS, dan kalau nggak ada IPS begitu saja kesusahan untuk mengerti kayak as small as cell, kayak retina mata itu ada sel-sel apa aja, dan itu kayak dari komik itu membantu. Tapi itu cuma satu dari sekian banyak mata kuliah yang harus dipelajari. Dan menurut kamu misalnya komik itu penting, how to make awareness about it, like bagaimana caranya kita bisa kasih tahu ke sekolah atau kasih tahu ke pemerintah bahwa ini penting, dan bukan hanya komik itu bukan jangan take for granted cuma baca koran doang yang khusus pembunuhan. I mean like sometimes karena komiknya ada yang tersedia tuh kayak gitu, jadinya orang-orang kan orang tua sendiri bakal screening kalau komik itu ternyata agak susah untuk di screening itu loh untuk anak-anak. Jadi bagaimana? Saya coba jawab ya, tapi hati-hati kalau diskusi nanti bisa kalian ganti topik disertasi. Saya coba jawab ya. Setahu saya bukan anak psikologi, tapi kita belajar ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Nah, visual tuh memang salah satunya baca juga visual, tapi visual sendiri punya kategori lagi. Jadi dan saya sendiri juga saya lebih suka membaca yang ada gambarnya daripada yang ada gambarnya. Dan memang di sini memang menurut saya sih bagaimana ya kalau komik ini membahas tentang matematika itu juga susah juga ternyata ya. Jadi saya rasa step by step yang bisa kita lakukan sekarang itu kira-kira apa sih yang kita butuhkan untuk divisualisasikan. Kalau saya sih yang paling possible, kenapa saya bahas tentang sejarah, karena sejarah paling menarik, karena sejarah itu mengandung tentang storytelling, ada karakter, ada lingkungan yang terjadi di sana, jadi seperti itu. Dan juga kenapa kok saya mengambil topik ini, karena bahwasanya saya menyadari tren beberapa pendidikan di tahun belakangan, ternyata banyak faculty of art di Indonesia itu yang melahirkan banyak seniman. Dan saya rasa sudah saatnya bahwa seniman ini untuk dihargai. Dihargai dengan cara apa? Dengan membuat sesuatu yang bisa berguna bagi orang banyak, itu salah satunya lewat edukasi. Jadi seperti itu jawaban saya. Lanjut. Dan pas kita seingat tuh pas SD itu kayak ada banyak buku kan tentang Mercury, tentang peneliti-peneliti yang menjadikan komik, dan itu menurut saya membuat itu mengerti oh ini yang terjadi. Cuma ternyata pada kan trennya banyak seniman, tapi in the real life trennya malah buku itu hilang kan. Misalnya kayak sekarang buku itu kayak susah banget didapatkan, dan kalau ke Gramedia dan segala macam pun akhirnya buku itu tergerus sama zaman. Jadi itu kayak jadi how to menurut dirimu sendiri kayak is it possible for us, misalnya kayak kita kan juga tetap ada yang itu action gitu. Sekarang kita ada awareness, sekarang tentang action. Kalau actionnya kayak how to encourage the artist atau ini mungkin pengalaman pribadi saya dengan teman saya yang juga seorang seniman dan pelukis komik juga. Jadi pentingnya sinergi di sini adalah saya meyakini bahwa saya seniman pun juga butuh sejarawan juga butuh apa lagi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan adalah sinergi tadi itu. Jadi
apa ya? Kalau setahu saya industri komik di Indonesia saat ini tuh sangat bagus hanya untuk yang sifatnya entertainment. Dan sementara komik-komik Indonesia sendiri seperti Garudayana, seperti pernah dengar nggak? Pernah dengar? Apalagi ya? Dan kamu saksi ya. Jadi itu sifatnya kalau dari pandanganku itu belum banyak menyentuh tentang edukasi. Jadi juga pentingnya mungkin ide saya ini saya pengennya besok-besok karena saya punya banyak teman-teman dari fakultas ini, saya akan membuat suatu platform di mana mungkin edukasi itu akan membantu tidak mereplace buku pelajaran, tapi menstimulasi agar lebih menarik untuk dibaca. Jadi seperti itu. Tadi ganti topik. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Untuk Rio, multi-species education, bagaimana cara mengaplikasikan multi-species education ke yang kayak contoh yang aku baca di description kayak zero waste policy, bagaimana saya mengaplikasikan multi species education ke waste policy kan kayak aku masih belum bisa connect gitu. Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau untuk yang zero waste policy sendiri mungkin emang konsepnya agak ambigu ya, karena somehow kita akan tetap ada waste, tapi bagaimana kita minimize the waste as much as we can. Sebenarnya zero waste ini yang saya lebih ke arah konsep bagaimana kita food waste sih, gimana cara kita mengambil lebih dari yang kita butuhkan sehingga itu end up in trash bin. Padahal ini kita itulah konsep respectnya nggak ada, karena ketika kita tahu bahwa itu merupakan dari suatu perjuangan yang panjang dan mungkin anak-anak yang carbon footprint bisa lebih jawab bagaimana perjuangan yang kita lakukan, berapa ayat dan segala macam yang kita butuhkan, kita sebenarnya bisa lebih menghargai kita mendapatkan zero waste action itu. Saya ada pertanyaan untuk Mas Rio, topik yang menarik Mas, awareness soal dan mungkin nggak cuma hewan ya Mas, tumbuhan juga. Iya. Nah, pertanyaan saya itu dua Mas, yang satu simpel banget. Saya terus terang susah Mas membayangkan setiap kali makan di sini, semua nutrisinya saya masih seperti apakah yang sangat. Nah, sehari-hari gimana cara Mas Rio makan? Itu aja. Yang kedua, gimana caranya mengintegrasikan pola pikir? Terus terang pola pikirnya itu saya salut Mas, tapi kalau mengaplikasikan saya terus terang belum bisa. Makanya saya gimana Mas mengaplikasikan tanpa kita merasa benar. Itu pertanyaannya. Itu yang utama. Oke, gimana sih cara aplikasi? Kalau saya, mungkin saya agak kasus agak sedikit berbeda ya. Kalau saya sendiri, saya bilangnya mengatakan kalau saya lebih ke arah conscious eating. Conscious eating dalam artian saya bukan vegan, saya bukan vegetarian, tapi saya juga bukan carnivore. Dalam artian saya hanya memakan apa yang saya butuhkan, dan saya sangat selektif sekali dengan apa yang saya makan. Kalau misalnya di UK sendiri, menurut saya itu gampang banget untuk kita melihatnya karena sistem labeling sudah sangat jalan untuk non food. Jadi kalau kamu lihat misalnya dari Scottish product ataupun British product, itu bisa dilihat mereka punya sistem standar yang cukup bagus. Kalau misalnya kamu mau lebih ini lagi environmental friendly, kamu bisa coba ganti ke toko organik. Biasanya kan mereka punya standar yang lebih rigid lagi mengenai apakah itu locally sourced, apakah itu bagaimana penggunaan airnya, sebagai macamnya. Yang lebih simpel lagi adalah kalau kamu bisa beli kayak telur nih, seperti itu ya, telur kita selalu bikin telur dadar ya. Apakah itu berasal dari cage farm, apakah itu berasal dari barn egg, atau itu berasal dari free range gitu. Dan hal seperti itu bisa kita awareness, karena itu gampang sekali ketika kita ke tekstur atau semacamnya, kita bisa tinggal ambil apa yang menurut kita paling oke. Gitu. Kalau boleh menambahkan Mas? Ya. Kalau untuk melakukan seperti itu, saya setuju Mas di UK mudah, tapi untuk di Indonesia saya itu agak susah dan otomatis korelasinya dengan selection yang macam-macam itu, standar macam-macam, jelas harga pasti naik Mas. Saya kebetulan jadi anak petani, itu kita pakai pestisida dan tidak pakai pestisida itu cost-nya jauh Mas, karena gagal panen itu peluangnya tinggi, otomatis resikonya harus tinggi. Jadi mungkin perlu di-endorse ke bantuan ke siapa ya Mas, saya kurang tahu ya, di subsidi. Iya.
Dan yang menariknya di Indonesia kan kita sendiri ada konsep sebenarnya lokal ya, dari mana dari dulu awalnya kan sistemnya sistem barter sebenarnya. Gimana cara kamu punya apa, saya punya apa, kan kita oke, kita train, kita tahu itu asal dari mana. Tapi dengan emang ketika kehidupan semakin kompleks dan link ini yang hilang, kita nggak tahu dari mana sebenarnya apa yang kita ya. Jadi yang sistem yang tadi yang diomongin kalau kayak yang membantu orang sampai praktisnya kayak gimana? Karena terus terang kayak dengan itu saya juga tertarik soalnya pas dulu sekolah juga sering kayak gitu. Jadi kayak dari sekolah dikasih tahu ini ada anak-anak yang jaringannya sekolah ini, tapi untuk sekolah yang untuk anak-anak yang kurang mampu itu kita bantu. Jadi kita dari SMP SMA pun tuh udah dikasih tahu. Cuma sekarang gimana dari kayak sistemnya kalian itu kayak gimana? Terus kira-kira yang kayak tadi membantu sekolah itu sebenarnya cost itu seberapa sampai kayak untuk bisa diaplikasikan lagi? Oke, iya sih sebenarnya program orang tua asuh bukan sesuatu yang baru gitu, dan saya juga nggak bilang bahwa itu kita fokus ke sini lalu kemudian nggak fokus yang lain. Cuma emang mungkin saya cerita dikit ya bahwa ada beberapa program orang tua asuh yang paling terkenal, tentu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA, di mana ini membiayai anak-anak untuk sekolah di sekolah mereka gitu. Jadi sekolah di desa gitu, jadi bisa masif. Lalu ada juga yang namanya Yayasan Posisora. Posisora selangkah lebih, mungkin karena banyak anak muda yang kemudian bikin itu, jadi kita bisa ngebiayain anak, tapi kita tahu anaknya siapa gitu. Kalau Gerakan Nasional Orang Tua Asuh agak susah gitu. Nah, kita tahu anaknya siapa, dan juga selain donatur, kita juga bisa jadi kakak bintang namanya, ngirim surat kepada anak-anak tersebut. Lalu saya cerita beberapa model dulu, lalu kemudian banyak yang kemudian menduplikasi ini, lalu yang berbasis gereja, berbasis kegiatan keagamaan, lalu banyak usaha-usaha untuk kemudian menghubungkan donatur dengan ini. Nah, kalau aku lihat sih, kalau apa yang saya lakukan sebenarnya, saya lebih pengen campaign sih sebenarnya bahwa gini, kita duduk di sini itu kita sudah dapat kita duduk di sini punya keistimewaan sendiri. Kita mungkin dibiayai negara, mungkin dibiayai keluarga kita, tetapi kita berutang pada pendidikan Indonesia gitu. Jadi pesan saya sih sebenarnya adalah bahwa kita bisa melakukan sesuatu, paling nggak bantuin anak lain untuk juga bisa melanjutkan sekolah seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan adalah mau mempertemukan si anak sama donatur ini. Tidak cukup hanya anak sama donatur aja, tapi perlu ada mentor. Kenapa? Karena cita-cita saya sebenarnya saya tuh pengen kalau satu hari nanti banyak anak-anak yang dari pinggiran, dari desa itu jadi menteri, kemudian satu hari kita punya presiden yang benar-benar bukan dari orang-orang yang sejak kecil sudah terdidik dengan baik seperti itu. Jadi makanya saya merasa butuh mentor nih, butuh orang-orang yang sudah tahu pengalaman gitu. Daripada saya anak ini trial and error, apalagi zaman sekarang semakin kenceng ya. Nah, butuh ada kakak yang udah tahu gini. Nah, saya dulu kayak gini. Jadi mendampingi seperti itu. Kurang lebih itu sih. Nah, kalau sekarang sih kami punya 6 anak gitu. Kemudian ada mentornya. Mentor ini benar-benar ngedampingi, jadi ngedengerin ini itu. Lalu kemudian ada donaturnya. Donaturnya bisa satu, bisa banyak seperti itu. Kayak misalnya saya mungkin sedikit cerita program lagi, ada satu anak namanya Foni. Foni ini donaturnya dari sebuah gerakan, saya lupa namanya, salah satunya mungkin aku lupa ya, punya Sandiaga Uno dan beberapa teman itu punya gerakan lari untuk run for charity, something like that. Jadi orang-orang selebritis kemudian lari, setiap kilometernya mereka nyumbangin. Nah, kemarin beberapa orang lalu lari, hasil kilometernya berapa juta disumbangkan untuk sekolah Foni gitu. Jadi itu banyak orang. Tapi paling enggak sih kita pengennya sumbernya manapun itu bisa kita kelola, bisa kita laporkan seperti itu. Tapi saya selalu merasa bahwa biarin kita mungkin tetap kecil aja, mulai dari kecil, tapi gaungnya pesan ini untuk ayo kita bantuin juga, kita bisa lakuin sesuatu itu bisa dilakukan. Mungkin itu sih mulai. Gitu. Ya. Saya ke Mas Didi lagi. Jadi kalau saya memandang yang dilakukan Mas Didi ini sebenarnya sesuatu missing link yang ada di diri kita. Maksudnya banyak orang yang ingin memberikan bantuan, tapi kita tidak tahu bantuan ini akan diserahkan pada siapa. Jadi saya menganggap bahwa sebenarnya pekerjaan Mas Didi ini seperti maklar.
menghubungkan yang punya uang sama yang butuh. Cuma yang saya lihat di sini gerakan yang dilakukan Mas Dedi ini kan, Mas Dedi bergerak dengan konsep yang kecil gitu, dan arahnya akan dibuat seperti semacam campaign gitu. Cuma saya sendiri kurang membayangkan kalau misalnya kayak Mas Dedi sudah pernah ke kampung atau teman-teman dari Indonesia mengajar sudah ke kampung melihat, oh ini yang punya potensi atau apa gitu, tapi cuma yang saya kurang lihat itu menurut Mas Dedi sendiri gimana caranya supaya data-data ini kan orangnya banyak nih, yang di kampungnya banyak, yang itunya banyak, supaya data itu terjadi, maksudnya data itu tuh jadi sesuatu yang banyak gitu. Jadi pada saat kita cari orang donatur itu kita punya listnya ini bukan hanya seperti yang Mas Dedi hanya oh ini ada 6 gitu, tapi kita punya ratusan. Ininya juga jadi gerakannya bisa yang kanalisasi ini ratusan, di sana juga ratusan, maksudnya udah ada arahan ke sebelah sana atau enggak, atau udah ada semacam obrolan dengan kawan-kawan yang lain supaya datanya jadi lebih banyak atau seperti apa? Oke, terima kasih masukannya. Ya, jadi kalau mimpi besar saya adalah bahwa kita punya satu sistem yang kemudian bisa mengidentifikasi anak paling pintar. Sekali lagi saya nggak mau bilang bahwa kita mendampingi anak yang kurang berprestasi ya. Cuma saya selalu percaya bahwa dalam satu kelas pasti kita bisa pointing out satu anak yang paling pintar, yang paling punya leadership yang bagus gitu. Selalu ada anak bintang seperti ini. Nah, cita-cita besar saya, mimpi besar saya adalah kita punya satu sistem yang bisa memampukan kita punya database anak-anak ini kayak gitu. Database anak-anak ini dan kita punya mekanisme tool seleksi yang kemudian bisa dengan satu dan lain hal bisa menjaring, oh kayak gini nih anak yang punya potensi seperti ini. Lalu benar kata Mas juga bahwa dan satu hari nanti kita juga punya pool of donatur gitu, lalu kemudian itu bisa dipertemukan seperti itu. Jadi itu, tapi kalau sekarang sih ada pembicaraan seperti itu karena beberapa ibu-ibu yang membantu yayasan kami ini lebih sangat concern dengan melakukan sesuatu secara terstruktur gitu ya. Jadi pengen bikin website, lalu di website ada bahkan application form sehingga mungkin anak-anak yang mungkin bukan dari network kami itu bisa kemudian mengajukan diri, mentornya bisa ada gitu. Tapi itu memang sementara masih dalam diskusi sih. Tapi mimpi besarnya seperti itu. Baik, Mas Ded. Di program ini selain donatur, salah satu poin pentingnya adalah mentor. Dan saya sangat tertarik untuk mentor ini, gimana sih Mas Dedi bisa mencari mentor-mentor ini? Dan karena mungkin tantangan dunia kerja dan atmosfer kerja kita, jadi kebanyakan mahasiswa kita, kebanyakan akademisi kita ketika dia kuliah dan sudah selesai, dia sudah lupa bahwa dia juga punya tanggung jawab untuk membantu pendidikan yang lain. Jadi yang pertama, gimana sih reaching out mentor ini dan bagaimana kita bisa membuat kader-kader mentor yang lebih banyak lagi? Itu makanya ya betul sih, saya memang melihat bahwa pekerjaan sebagai mentor ini berat sekali. Jadi waktu saya pertama kali memutuskan untuk membawa Nindi, kan dulu belum pernah ada wacana pembicaraan seperti ini. Saya waktu itu saya cerita aja. Jadi kayak saya bawa dia, kan desa saya nggak ada sinyal, jadi saya bawa waktu tugas saya selesai, lalu saya telepon ibu saya gitu. Mama saya bawa satu anak nih, dia teriak gitu, apaan gitu kayak gila ya. Terus lumayan berat memang tanggung jawabnya, tapi saya selalu yakin bahwa kayaknya anak-anak muda kita tidak harus sudah tua dulu baru punya kebijaksanaan lalu punya rasa untuk ingin bertanggung jawab mengembangin anak itu. Mestinya bisa sejak dini sih. Lalu bagaimana sih cara cari si mentornya ini ya? Awalnya saya berpikir bahwa kebetulan karena saya memang alumni pengajar muda, saya kenal teman-teman yang di situ, punya jaringan di situ, dan juga beberapa jaringan ya kayak Pencerahan Nusantara dan lain-lain. Awalnya saya pikir sih kemungkinan bisa dari sini untuk menjaring mentor itu. Lalu bagaimana membangkitkan awareness orang ya? Saya ya itu aja, ngambil kemana-mana, cerita. Lalu saya juga gini sih, saya merasa bahwa anak-anak ini di dunia sosial media yang seperti ini, mereka juga harus bisa tanda kutip menjual diri mereka sendiri. Jadi ada 5 anak ini, misalnya Nindi ya. Jadi dia sejak awal saya udah coba mentoring agar dia saat ketemu orang dia bisa nunjukin bahwa saya percaya diri loh, saya bisa ngomong dengan baik dan lain-lain seperti
itu. Jadi sedikit cerita waktu ketemu Pak Anies Baswedan misalnya, jadi Nindi adalah yang langsung nyapa dan kemudian mengenalkan nih teman-teman saya yang lain-lain. Lalu Nindi juga sempat cerita bahwa di kelasnya dia sempat ditanyain dan diminta cerita tentang pengalaman dia dari desa mana sih gitu. Jadi ya membantu juga untuk menginspirasi teman-temannya. Jadi dua hal, pertama kita nyari network mentor-mentor dari gerakan-gerakan yang ngirimin anak ke desanya, atau mungkin banyak yang KKN gitu. Saya ya kayak KKN UI, saya pernah ketemu orang yang juga punya keinginan yang sama, lalu kemudian anaknya juga kita empower sehingga mereka juga bisa cerita tentang diri mereka sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, saya mau tanya soal diversifikasi pangan ya. Itu saya setuju kebanyakan komentar mengenai buah-buah lokal kan mungkin susah dicari itu. Sementara kan kalau mau correctly eating consciously itu kan memang harus local resource. Menurut kamu itu bagaimana? Kedua juga ini memang nggak sengaja atau by default persentasenya semuanya laki-laki. Gender awareness-nya di mana exactly? Karena banyak perempuan di sini yang mungkin juga punya proyek yang menarik, tapi mungkin kalau Susan atau apapun mungkin next time kalau bisa ada gender balance. Bukan kalau bisa, memang sebaiknya gender balance. Terus mengenai pendidikan saya setuju, jadi karena saya sendiri punya anak asuh dan saya setuju volunteer sejak muda sebenarnya, karena memang mobilitas sosial vertikal kalau nggak dikawal ada latihan mentoring yang gay gitu ya, bisa patah di jalan itu banyak sekali. Mulai memindahkan tempat misalnya ya, lokasi sekolah dan juga culture shock pindah ke kota misalnya. Nah itu saya nggak tahu, mungkin teman-teman di sini yang mungkin nanti 5-10 tahun mungkin jadi lebih sendiri bisa ngambil satu anak. Karena memang kalau pendampingan bisa lebih dari 6 tahun kalau dari SD sih ya, sampai mau misalkan vertikal kan mungkin ke tingkat universitas itu kan bisa berapa tahun, 9 tahun lebih masa belajar ya. Karena itu bisa di inisiatif sendiri gitu loh. Memang bagus ada yayasan, tapi kita sendiri yang ada di sini menyaksikan ini, mendengar, juga ngerawat suara itu loh. Gimana yang jawab gender siapa? Nah itu boleh saya jawab ya? Iya. Perkenalkan sebelumnya Bu, saya Anugrah, saya perwakilan dari PPUK yang kebetulan diminta datang ke sini. Jadi acara ini, Pecah Pecah ini sebenarnya awalnya adalah acara dari PPUK yang intinya kita mau coba datang ke kota-kota supaya teman-teman di kota itu bisa sharing tentang apapun topiknya. Jadi topiknya memang kebetulan teman-teman dari Edinburgh ini mengambil topik tentang pendidikan, dan untuk masalah pemilihan orangnya pun memang kita karena ini pertama kali kita buat, memang kita batasi hanya 3 orang. Jadi kalau misalnya Ibu tanya kalau masalah gendernya, mungkin teman-teman ini lebih memilih karena topik yang mereka angkat pada momen ini itu memang mungkin lebih banyak pendidikan, dan mungkin teman-teman ini yang lebih dianggap bisa merepresentasikan. Tapi kalau misalnya dari kita sendiri memang mohon maaf untuk saat ini kita baru bisa membatasi pembicaranya hanya 3, karena ini memang Edinburgh ini PP Edinburgh ini yang paling pertama memang membuat Bu. Jadi waktu kita mengadakan bidding, yang paling berani mengadakan bilang saya siap, dan kita pengen mengadakan paling pertama itu PP Edinburgh. Jadi salut buat saya buat dan untuk topik sendiri saya anggap topiknya sangat menarik. Jadi melihat dari pendidikan dari banyak sisi. Jadi untuk kedepannya mungkin untuk sekedar informasi, jadi pertama di Edinburgh, yang kedua itu akan diadakan di Leeds bulan depan, yang ketiga akan diadakan di Manchester. Temanya berbeda-beda tiap kota, tapi formatnya kira-kira akan seperti ini Bu. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman di Edinburgh mau membuat acara serupa silakan gitu, tapi kita juga punya, maksudnya itu tidak menutup kemungkinan kamu bikin acara serupa. Cuma kalau ditanya kenapa masalah gender ini, ya mungkin karena dari kita sendiri memang membatasi pembicaranya cuma 3. Itu aja Bu, mungkin penjelasan dari saya. Maksud saya gini, gender balance memang kalau bisa, tapi dari awal memang sudah harus sadar gitu loh. Kayak bisa kalau udah tahu pesannya 3, jadi tanpa personally ya, mungkin moderatornya sebaiknya perempuan. Bisa gitu, jadi cara-cara personally ya. Cuma maksudnya dari awal bisa
Itu terima kasih Bu, karena saya sendiri sebetulnya saya lupa memperkenalkan diri, saya juga dan saya kebetulan produser untuk acara ini. Jadi memang ini karena pertama dan ini buat kita seperti percontohan, dan saya sangat mengharapkan sebenarnya masukan-masukan seperti Ibu tadi atau ada masukan-masukan yang lain untuk kedepannya untuk pelaksanaan acara ini setelahnya. Dan si video ini juga memang, jadi kita ada dua format Bu. Video ini kan ada yang live streaming sekarang bisa ditonton, tapi nanti teman-teman ini juga akan membuat video dengan format yang bagus yang akan ditampilkan di website PPUK TV. Jadi terima kasih masukannya, dan kalau misalnya ada masukan lagi mohon diberitahu sama kita, karena kita juga butuh banyak masukan supaya acara ini juga keberlangsungannya jadi semakin lebih baik. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih untuk klarifikasinya, dan semoga penilaian dari PPUK ke PPUK jadi baik ya. Oke. Menyangkut dengan likuiditas pangan, saya juga senang dengan topik ini karena saya juga dari IPB, di mana juga teman-teman dari pertanian pangan dan juga teknologi pangan kita sudah membahas masalah ini. Secara pribadi memang problemnya adalah mungkin juga berhubungan dengan free trade ya Bu ya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita ke toko-toko supermarket kita bisa melihat buah-buah yang murah dan enak hanya terkadang dari negara tetangga begitu ya. Sehingga kita melihat apel Malang maupun apel yang lainnya yang sebenarnya buah lokal yang sebenarnya menarik, terkesan harga lebih mahal karena teknologinya juga lebih kurang efektif, dan sehingga orang-orang nggak mau tertarik. Menurut saya kalau dari konsep kayak Dewantara kita nggak ngerti awalnya bagaimana, dan bagaimana kita nggak ngerasa pentingnya apa sih kalau kita mendukung buah-buah lokal. Menurut saya penyadaran masyarakat yang paling utama. Saya cuma terima kasih aja atas masukan, dan kemudian Bu Mari juga ikut menambahkan, moga-moga teman-teman yang di sini dan juga teman-teman yang mungkin menyaksikan lewat live streaming juga bisa ikut tergerak. Emang saya pengen banget bahwa dulu Kompas pernah punya tema bijak bisa sejak muda ya. Jadi moga-moga kita juga bisa gitu. Karena emang cukup challenging sebenarnya tantangannya. Saya ingat sedikit cerita waktu Kemenpora Indi yang mulai dari dia datang bulan pertama kali gitu, gimana cara dijelasinnya saya gitu ya. Ya itu tantangan, tapi menarik sih sebenarnya. Itu sih. Kalau tadi sekaligus mungkin acaranya bentar lagi akan berakhir. Tadi kalau Bu Mari juga sempat bilang bahwa emang benar sih perlu ada gender balance gitu. Di depan panggung memang ada 4 orang laki-laki, tapi sesungguhnya di belakang saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk ketua dan wakil ketua PPUK yang luar biasa ya, jadi ngurusin semua, termasuk mungkin ini hanya bisa terjadi kalau ketua wakilnya perempuan, jadi masakin belasan Indomie untuk orang-orang yang datang pada hari ini. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada. Nah Mas, buat kalian bertiga, maksudnya ini saya sangat senang, maksudnya ini sangat bagus yang dipresentasikan. Ketika kalian bagi Indonesia, ada gagasan nggak untuk lebih mensistemasikan ini semua? Ini lebih personal, bukan menanyakan apa yang dipresentasikan. Ada gagasan untuk lebih mensistemasikan nggak? Misalnya kalau komik nanti Mas Adi akan pulang ke Indonesia, kemudian akan bikin jurnal komik pertama Indonesia, jurnal untuk mengkritisi komik seperti itu, atau pokoknya yang sistematik Pak. Ada nggak dari kalian bertiga? Bentar gua mikir dulu. Ya. Kalau saya sih saya berkomitmen kalau saya pulang saya akan menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk mengurus mengelola gerakan ini, siap untuk kampanye, ngomong di mana-mana gitu. Sejujurnya ini kita baru bikin yayasan beberapa bulan lalu saya tinggal sekolah. Ya ada plusnya yaitu agak tenang ya, karena kalau ngurusin diceritakan juga tapi tahu dalamnya pusing juga gitu ya. Jadi saya sudah menyiapkan hati dan tenaga, kalau balik ya akan 100% ngebangin ini, ngomong di mana-mana, nulis juga agar paling nggak awareness untuk ini bisa lebih berkembang lagi. Dan yayasannya juga dikelola dengan baik. Itu sih dari saya. Membangun kerjasama dengan pemerintah. Nah, kalau saya pribadi pengen
Kalau saya pribadi percaya seperti ini nih, orang Indonesia itu selalu bilang kalau ada masalah mereka menuju pemerintah nggak lakuin apa-apa gitu ya. Kalau jalan kotor lalu bilang salahnya pemerintah. Saya pribadi ingin di apapun yang saya kerjakan, di gerakan manapun yang saya ikuti, saya tidak ingin ngambil sepeser pun uang dari pemerintah, tapi pengen bekerja sama gitu. Misalnya Didi nanti pulang, itu akan saya usahakan misalnya bertemu dengan bupati, tidak minta uangnya, tapi agar bupatinya paling nggak tahu bahwa ada anak-anak seperti ini yang juga bisa kalau sekolah di sini. Mungkin bupatinya terinspirasi kalau ngasih beasiswa ke anak-anak lain, itu walang sih. Tapi kalau saya pribadi nggak itu bekerja sama, tapi tidak akan minta bantuan dari pemerintah. Kalau saya ceritanya kenapa tertarik dengan education ini, awalnya ketika saya juga dulu sempat, walaupun saya nggak bikin gerakan kayak Mas Dedi, saya juga sempat beberapa kali mengajar di pedalaman, dan saya nemukan ada sebuah siswa di salah satu daerah seorang siswa nggak dia mau senang dia ditanya gini, dia kelas 2 SMA, ibu kota Indonesia di mana ya? Dia jawab Singapura. Terus tanyain juga, ada beberapa anak lain juga itu tanyain, kita bikin video waktu itu 5 kali 5 berapa dik? Ya kalian nggak bisa jawab. Menurut saya itu bukan sesuatu yang lucu. Menurut saya itu adalah sebuah keprihatinan besar kita bagi Indonesia sekarang. Dan saya percaya bahwasanya saya belajar education policy, jadi saya besok-besok mungkin akan kerja di pemerintahan. Saya akan membuat sesuatu bagaimana education itu bukan soal number. Saya sendiri juga nggak percaya sama PISA, saya nggak percaya sama UNAS. Saya dulu waktu kecil, waktu SMP sampai SMA itu nyaris nggak naik kelas tiap tahun. Karena apa, saya cuma suka gambar waktu itu. Masalahnya kenapa kok? Karena saya bilang bukan 4 skill 5, satu-satunya drawing. Karena saya yakin Joey Alexander kalau dia dimasukin sekolah biasa dia nggak akan main di Grammy. Saya yakin itu. Jadi saya akan mungkin akan kembali. Saya secara pribadi mengagumi Gadget Dewantara, Taman Siswa. Taman Siswa itu filosofinya sekolah itu adalah sesuatu tempat yang menyenangkan bagi anak-anak, bukan bikin stres ya. Bukan masalah kita ngerjain ujian, habis gitu kita SD, SMP, bingung UNAS lagi, SMA ke perguruan tinggi, bingung SNMPTN lagi. Akan semakin seperti itu. Jadi menurut saya, itu tadi, bagi saya pendidikan itu masalah kita, membuat kita semakin manusia. Dengan kita semakin manusia itu kita bisa memanusiakan manusia lain selayaknya manusia. Itu jawaban saya, Mas. Saya jaga takut setelah ngomong lagi. Ya Mas, kalau jalan saya sendiri sih sekarang kita ada asosiasi namanya International Association of Multi-Species Educators. Di sini kita juga masih kecil asosiasinya, tapi intinya kita ingin mengajak orang-orang yang punya berpikiran yang sama, yang juga punya passion di bidang yang sama, mengenai hal-hal berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama. Kita kumpul dan kita pun juga akan mengadakan kongresnya juga, konferensi kecil-kecilan, nanti kita akan adain bulan depan di Bogor. Mungkin nanti saya juga bisa kasih linknya ke Mas, siapa tahu ada teman-teman kolega Mas yang juga tertarik. Dan menurut saya sih, saya pikir kita hidup dari gerakan dari sendiri dulu. Ketika kita bisa mulai mengamalkannya, kita bisa lihat lingkungan orang sekitar, bisa melihat apa sih dampaknya, dan kemudian kita bisa berdampak. Terima kasih. Ya, sekian dulu dari 3 presenter kita. Beri tepuk tangan lagi. Ya, jika para penonton mendengarkan dengan seksama dari tadi ya, ketiga pembicara dengan topik dan perspektif yang bervariasi, selalu memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua terinspirasi oleh pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ketika pembicara menyampaikan 3 tujuan pendidikan menurut pendiri Taman Siswa ini, yaitu ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Oke. Jadi terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara PPN Network yang ke depannya.